Mau menjawab pertanyaan Pak Jo tadi udah nggak sabar banget gitu ya, langsung nanya bagaimana cara memudahkan kita belajar ya. Yang pertama adalah kita buat anak-anak happy belajar dulu, karena ya gurunya harus happy dulu. Jadi kalau kita mau mentransfer anak-anak biar jadi happy, yang pasti gurunya tuh harus happy dulu, karena dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara Jabat Tangan Podcast. Dan hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa sekali, energik, cantik, dan sangat mempesona, terutama di dalam kelas ya. Dia adalah Ibu Dian Rosdiana Rahayu. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Jo. Sehat-sehat ya Bu Dian ya? Alhamdulillah harus sehat Pak Jo. Pak Jo apa kabar? Alhamdulillah sehat, luar biasa pokoknya Bu Dian. Nggak boleh kalah semangatnya sama Bu Dian. Iya betul, semangat ya. Bu Dian, ini ya, Pak sebagai seorang praktisi pendidikan, guru yang sangat aktif dan sangat dicintai sama anak-anaknya ya pokoknya. Sama Bu Dian itu luar biasa. Ini saya pengen nih dengar sharingnya dari Bu Dian buat kita semuanya. Dalam mengajar terutama Bu Dian untuk bisa mudah dihafalkan sama anak-anak itu kayak gimana sih, biar asik belajarnya itu kayak gimana sih Bu Dian? Silakan Bu Dian. Sebelum mulai belajar yang bisa anak-anak mudah paham ya Pak Jo, yang pertama tuh di mindset kita tuh kita belajar tuh harus menyenangkan dulu gitu. Karena kalau misalkan belajar itu sudah menyenangkan, apapun yang mereka dapat, bahkan sesulit apapun mungkin ilmu yang akan mereka dapat, seakan-akan jadi mudah aja gitu, karena dimulai dari kata enjoy gitu. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana cara memudahkan kita belajar ya, yang pertama adalah kita buat anak-anak happy belajar dulu. Karena kalau dalam ada teori neuroscience sedikit ya Pak Jo ya, bahwa ada bagian otak namanya otak kecil atau otak reptil itu yang harus kita nonaktifkan dulu Pak Jo sebelum belajar. Jadi otak reptil itu harus nonaktif ketika belajar sehingga apapun ilmu yang diterima di dalam kelas itu bisa masuk Pak Jo. Gitu. Nah, cara menonaktifkan otak reptil adalah yaitu tadi, belajar menyenangkan tadi. Jadi sih pertama itu dulu kuncinya, belajar yang menyenangkan gitu Pak Jo. Nah, itu kunci utamanya, tetapi itu sebenarnya masih belum menjawab pertanyaan kita. Iya, betul. Belum menjawabnya dalam arti kuncinya menyenangkan, tapi gimana caranya agar menyenangkan itu kayak gimana sih ya, itu tantangan lagi gitu Bu Dian. Itu gimana Bu Dian? Jadi kalau belajar yang menyenangkan itu yang pertama itu gurunya dulu harus happy dulu Pak Jo. Jadi kalau gurunya saya tuh gurunya harus happy dulu. Jadi kalau kita mau mentransfer anak-anak biar jadi happy, yang pasti gurunya tuh harus happy dulu. Karena dalam teori sains tuh ada namanya resonansi Pak Jo. Jadi resonansi itu peristiwa ikut bergetarnya sebuah benda akibat dari pengaruh getaran benda lain. Dan ada syaratnya itu frekuensinya harus sama. Jadi sebelum kita mulai mengajar di dalam kelas, itu kita harus menyamakan frekuensi dulu dengan murid kita. Artinya kita dengan murid kita punya satu tujuan gitu. Gitu. Nah, kalau saya sendiri indikasi saya belajar anak-anak itu menyenangkan atau enggak, ketika saya keluar kelas saya senyum. Jadi kalau keluar kelas saya senyum, artinya hari ini saya sudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Tapi kalau misalkan kita keluar kelas cemberut atau kayaknya sedih atau mungkin ada yang kurang, itu berarti kita perlu adanya refleksi gitu. Nah, dalam kegiatan di kelas itu saya lebih setuju menggunakan kata pembelajaran Pak Jo ketimbang belajar mengajar. Gitu. Kalau belajar mengajar kan artinya siswa belajar, guru mengajar ya. Kalau mengajar artinya guru cuma menunaikan kewajibannya aja gitu, siswanya belajar. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan kata kegiatan pembelajaran, artinya guru dengan murid itu sama-sama belajar dengan pastinya tujuan pembelajaran yang berbeda. Kalau murid kan jelas ya ada kompetensi dasar ya kan, siswa mampu bla bla bla. Nah, artinya kalau guru juga sama gitu. Di dalam kelas guru pun juga belajar. Nah, main di metode Pak Jo. Nah, ini kuncinya nih yang tadi mau menjawab pertanyaan Pak Jo tadi udah nggak sabar banget gitu ya, langsung nanya bagaimana cara mengajar yang anak-anak langsung paham gitu. Itu sebenarnya main di metode atau strategi kita di dalam kelas Pak Jo. Jadi bagaimana kita bisa memainkan metode atau strategi kita itu untuk menyampaikan ilmu itu ke
ke anak-anak kita. Jadi kalau misalkan saya yakin ya, semua guru itu pasti punya pengetahuan yang memang sesuai dengan bidangnya masing-masing kan. Cuma kalau kata dosen saya dulu, seorang guru itu bukan cuma sekedar memiliki pengetahuan, tapi yang terpenting adalah how to communicate gitu. Bagaimana dia mampu mengkomunikasikan pengetahuan itu ke siswa-siswa kita gitu. Nah, mengkomunikasikan ke siswa-siswa kita itu pastinya dengan menggunakan pendekatan, strategi, atau metode pembelajaran. Nah, kita kalau misalkan ditanya bagaimana sih supaya anak-anak itu mudah menghafal, ya kita main di strategi atau metode. Kalau Pak Jo mau spesifik lagi, metode atau strategi yang saya gunakan yang menjadi passion saya dalam mengajar itu parodi, Pak Jo. itu yang kita sering banget dengar dari Budian ketika mengajar menggunakan metode parodi itu, dan saya rasa itu sangat efektif ya. Terbukti juga sudah dibuat bukunya dan udah laku di mana-mana, dan banyak guru juga yang mengikuti metode yang disampaikan oleh Budian itu. Kalau selain itu tentu saja sebenarnya metode itu banyak banget ya, tapi awal tadi yang harus kita kuasai adalah mindsetnya, kemudian tampilannya. Jangan sampai pas masuk kelas gurunya cemberut, itu udah frekuensi udah sangat berbeda gitu. Betul. Okay. Ini yang paling ujung nih. Ini yang paling saya tunggu-tunggu nih. Saya pengen nih dengarkan salah satu pelajaran dari Budian lagi terkait dengan yaitu metode parodi tadi, Budian. Boleh contohin, Budian? Oke, Pak Jo ini to the point sekali ya. Oke, jadi Pak Jo, asal mula saya menggunakan parodi itu sebenarnya dari masalah yang saya temui di dalam kelas, Pak Jo. Jadi jangan pernah takut guru itu punya masalah di dalam kelas, karena dengan masalah itu justru yang membuat kita jadi kaya gitu. Kayaknya itu justru dengan adanya refleksi. Jadi guru yang punya pengalaman ngajar 20 tahun bisa kalah loh sama guru yang baru punya pengalaman 5 tahun. Kalau di setiap saatnya guru itu selalu melakukan refleksi. Guru yang pengalaman 20-30 tahun akan kalah jika dia setiap mengajarnya dia nggak ada refleksi. Jadi metode parodi itu muncul dari masalah yang saya temui di dalam kelas, kok anak-anak kok nilainya jelek, kok anak-anak nggak paham. Akhirnya saya terinspirasi nih Pak Jo, saya kan suka bulak-balik buku gitu ya, kalau nyari inspirasi itu nggak tahu, pokoknya bulak-balik aja deh, bulak-balik. Saya terinspirasi sambil dengerin radio nih ceritanya, terinspirasi sama penyiar radio, namanya Imas Tamborin, saya masih ingat betul Benz Radio waktu itu. Dia berbalas pantun, nah gitu. Nah waktu itu saya lagi mikir gimana sih anak-anak bisa menghafalkan rangka gitu. Waktu itu pertama kali adalah materi tentang rangka, menyebutkan bagian rangka dari kepala sampai bawah. Loh, kenapa nggak nge-rap aja ya? Saya pikir gitu, kayak misalkan gini, tulang dahi, tulang pipi, tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, ubun-ubun, tulang tapis, tulang baji, tulang pelipis, kepala belakang, lengan atas, tempurung siku, tulang pengumpil, tulang hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, ada Q-nya gitu. Keren sekali banyak. Kayak apa ya, suasana belajar itu jadi kayak nggak belajar gitu Pak Jo. Jadi seru rasanya ya nyanyi ternyata doang, gitu. ternyata iya rasanya nyanyi doang, makanya gitu ya. Ketika di awal anak-anak nggak kenal sama saya, identiknya tuh sama Budian tuh belajar cuma nyanyi-nyanyi doang gitu. Padahal dari 2 kali 35 menit itu ya nyanyi ya nggak mungkin lah full 2 kali 35 menit gitu, paling 5 menit, 10 menit. Tapi karena itu ternyata justru yang memudahkan mereka menghafal ya tentunya ya. Akhirnya itu yang jadi identik gitu, jadi passion lah, jadi artinya tadi Budian ya nyanyi-nyanyi gitu. Seperti itu Pak Jo. Dan akhirnya dikumpulin lagunya bisa 100 lebih lah, alhamdulillah. Gitu. Jadi kayaknya sekarang udah ini ada nulis buku baru lagi Budian? Alhamdulillah Pak Jo. Jadi ketika saya membuat buku Revolusi Mengajar tuh itu memang bahan mentah. Kalau saya menyebutnya itu bahan baku. Bahan baku pembelajaran itu kan parodi ya, karena parodinya aja ada ratusan, yang bukunya juga lumayan agak tebal, yang isinya adalah
tentang parodi-parodi pembelajaran. Nah, sekarang di buku yang kedua itu saya ingin ngasih tahu gitu, mau share ke teman-teman bahwa ya parodi ini bukan satu-satunya, dari yang terpenting dari pembelajaran adalah prosesnya, Pak Jo. Jadi prosesnya. Ya, yang terpenting adalah prosesnya. Jadi parodi itu cuman ya salah satu metode yang bisa dijadikan alternatif dalam pembelajaran. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah proses pembelajarannya itu sendiri. Nah, di buku yang kedua itu judulnya Strategi Jitu Guru Kreatif, Pak Jo. Jadi guru kreatif jadi strategi jitu guru kreatif. Jadi jadi kalau di revolusi itu bahan baku, di strategi jitu itu kayak bahan setengah jadi, bahkan bahan jadi gitu bagi guru. Kalau bahan jadinya kan artinya itu materi-materi di SD ya, itu udah bahan jadi banget deh. Guru bisa langsung pakai gitu. Tapi ternyata saya nggak nyangka juga gitu metode parodi ini ternyata juga diminati anak-anak SMP, bahkan anak-anak SMA. Bahkan saya pernah punya temen yang dosen yang akhirnya menggunakan parodi itu buat mahasiswanya, Pak Jo gitu. Dan itu kan bisa dijadikan sebagai inspirasi ya buat teman-teman guru semua gitu. Oke, keren sekali Budian. Ini terima kasih banyak sharing Budian. Saya pengen nanti mungkin next video untuk bedah bukunya Budian yang guru kreatif terbarunya ini. Siap. Oke, Budian, terima kasih banyak ya untuk sharing hari ini. Sama-sama Pak Jo. Terima kasih. Sehat terus. Ya, dari sama-sama. saya, mohon maaf ya banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.